Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan selalu sehat. Bertemu kembali dengan Bu Iva di pembelajaran IPS di semester genap tahun 2020-2021. Mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama mendeskripsikan kebutuhan manusia. Yang kedua, agar kalian dapat mendeskripsikan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Minggu kemarin kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Ada 10 kategori atau macam-macam kebutuhan manusia beserta pengertiannya. Mari kita pelajari dalam diagram di bawah ini. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifat, berdasarkan waktu, dan berdasarkan subjek. Kita lihat dari intensitasnya ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sedangkan kebutuhan berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan masa depan. Sedangkan berdasarkan subjeknya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu atau kebutuhan kolektif. Dari gambar yang ada atau yang sedang kalian lihat, kita bisa melihat contoh-contoh kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Contoh kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Contohnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu contohnya pakaian. Pangan adalah makanan, sedangkan papan adalah rumah atau tempat tinggal. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder terpenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi dengan baik. Contohnya, kalau kebutuhan primer hanya sekedar rumah, asal bisa ditinggali atau ditempati, maka di sekunder orang membutuhkan rumah yang lebih layak atau lebih bagus. Termasuk kebutuhan olahraga, perabot rumah, dan lain sebagainya.
untuk kebutuhan tersier, nah ini atau sering kita sebut dengan kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier akan dipenuhi apabila kebutuhan primer dan sekunder telah terlewati. Misalkan, kalau dalam kebutuhan sekunder cukup dengan hanya sepeda motor ataupun sepeda yang sederhana, tetapi pada kebutuhan mewah atau kebutuhan tersier tidak lagi memenuhi kepuasan konsumen tersebut atau manusia tersebut jika tidak memiliki atau mempunyai kendaraan yang lebih mewah. Contoh di foto tersebut kalian lihat kendaraannya termasuk golongan kendaraan mewah. Ini adalah contoh kebutuhan tersier. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan alat pemuas kebutuhan atau alat pemenuhan kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan juga jasa. Adapun jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud atau abstrak. Bisa dirasakan manfaatnya sebagai alat pemuas kebutuhan. Dari skema yang kalian lihat, ada beberapa kategori alat pemuas kebutuhan. Bisa dari barang menurut tujuan, menurut kualitas, menurut segi jaminan, menurut cara mendapatkan, menurut proses pembuatan, menurut hubungan dengan barang lain, dan barang menurut wujudnya. Kita lihat contoh alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Contohnya adalah benda dikatakan alat pemuas kebutuhan sebagai benda superior, yaitu benda yang saling mempunyai kualitas tinggi sehingga memberikan prestis bagi pemakainya. Benda ini banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas. Misalkan mobil, cincin berlian, ataupun baju-baju dengan desain yang mahal. Ada contoh lain yaitu alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain, yaitu benda substitusi. Merupakan benda pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan benda lain atau saling menggantikan. Contoh, nasi bisa diganti dengan kentang, atau mobil bisa digantikan oleh sepeda motor atau bis sebagai penggantinya. Ada lagi alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Yang pertama adalah barang mentah atau bahan baku. Merupakan barang yang belum diolah atau barang yang belum mengalami proses produksi. Contohnya ayam, kemudian pohon yang sudah disediakan oleh alam, dan minyak bumi yang sudah tersedia di alam. Sedangkan dinamakan barang setengah jadi merupakan barang yang telah mengalami proses produksi tetapi belum menjadi barang produk akhir. Contohnya, kapas yang sudah disediakan di alam, kemudian diolah menjadi benang, benang diolah lagi bisa menjadi kain. Tetapi belum menjadi produk akhir, yaitu sebuah gaun atau baju. Contoh lain adalah alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Barang konsumsi, yaitu barang yang dapat atau langsung digunakan oleh konsumen. Misalnya buku, baju, tas, penggaris, dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah barang produksi, yaitu benda yang digunakan untuk proses produksi sehingga menghasilkan benda lainnya yang dapat langsung dikonsumsi. Misal mesin jahit untuk membuat baju atau mesin-mesin di pabrik-pabrik untuk membuat produk akhir. Anak-anak yang Ibu banggakan, agar pembelajaran hari ini semakin bermanfaat, maka kerjakan tugas di bawah ini dengan menulis di buku IPS, kemudian foto, serta kirim melalui WhatsApp ke nomor 0821 4324 4545. Sebagai referensi tambahan, kalian bisa membaca buku modul di halaman atau buku LKS di halaman 7 sampai 9. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, sebutkan kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, berikan contoh kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Dan 3, sebutkan alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya beserta contoh. Dan untuk minggu depan, jangan lupa anak-anak mempersiapkan materinya, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.